زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada bab hal-hal yang membatalkan iman. Yang membatalkan iman, yang menjadikan orang itu asalnya beriman dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan imannya batal dan digolongkan menjadi orang-orang kafir. Nah, itu apa saja gitu ya. Pembahasan ulama berbeda-beda, tetapi secara umum gitu, ada yang membahas bahwa yang menjadikan iman itu batal secara global itu 4. Pemahamannya, judulnya, maksudnya 4 ini seperti judul-judul bab itu, dan ini membatalkan iman itu lebih mudah, tapi di dalam prakteknya, maksudnya di dalam rinciannya itu orang awam lebih sulit tidak. Nah, ini apa saja yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, itu nanti rinciannya lebih sulit gitu. Tapi intinya bahwa semuanya kembali kepada 4 hal itu. Lah apa? Nah, ketika 4 hal itu disebutkan, itu 4 hal itu lebih mudah, tapi itu adalah judul-judul besar. Jadi pembatal iman itu 4. Yang pertama adalah syirik akbar, syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik besar yang membatalkan iman. Ini yang pertama. Adapun syirik besar itu apa saja? Nah, itu kan banyak gitu ya. Yang kedua adalah kufrun akbar. Kufrun akbar tidak berkaitan dengan menyekutukan Allah, tapi dosa ini dosa yang hukumnya adalah kafir dan kufurnya kufrun akbar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nifak akbar atau munafik besar. Kemunafikan munafik besar. Nah, dan secara bahasa dan makna secara global insya Allah kita semua paham gitu ya. Nah, dan yang keempat adalah murtad, pindah agama, pindah agama, meninggalkan agama Islam gitu, keluar dari agama Islam menjadi beragama lain atau menjadi orang yang tidak beragama. Nah, itu pembatal Islam adalah 4 itu. Adapun di antara ulama yang sangat masyhur menjelaskan ada 10 pembatal Islam tidak keluar dari 4 itu. Nanti ada yang lebih dikembangkan. Kenapa? Karena orang awam kalau cuma disebutkan secara global 4 seperti ini, nanti ketika ada kasus yang itu termasuk syirik atau termasuk kufrun akbar, itu belum tentu faham. Akhirnya disebutkan secara detail, secara umum yang terjerumus di dalam dosa ini, dan ini banyak terjadi di dunia, di negara manapun. Nah, akhirnya disebutkan 10. Tapi juga tidak hanya 10 itu. Jadi segala macam
dosa yang akhirnya masuk ke dalam salah satu dari 4 hal tadi itu, oh itu termasuk kekufuran, kufrun akbar. Nah itu, maka itu akhirnya di hadapan Allah itu termasuk, atau pelajaran dalam Islam itu termasuk pembatal iman. Sekarang kita ambil salah satu contoh, menghinakan Quran. Nah itu adalah termasuk pembatal iman. Orang yang jiwanya menghinakan Quran, orang yang melakukan perbuatan itu menghinakan Quran dan dia melakukannya itu dengan kesadaran, maka itu membatalkan iman. Nah ini kan dari sisi kalimat kan bukan syirik, bukan kafir, bukan munafik, dan bukan murtad zahirnya ya. Tapi sesungguhnya itu masuk di dalam salah satu dari 4 hal itu. Nah jadi itu. Nah menghinakan Quran, menghinakan ayat Allah, menghinakan Rasulullah SAW, menghinakan salah satu di antara syariat yang nyata, misalnya sholat dihina. Nah itu hukumnya sama dengan menghinakan ayat Allah SWT. Nah itu membatalkan iman. Nah kenapa? Karena agama itu adalah sesuatu yang dijunjung, yang menjadikan hamba itu apabila sesuai atau sejalan dengan agama itu, kalau keyakinan sesuai dengan keyakinan itu, maka dia menjadi orang yang beragama yang mulia, dan itu adalah sesuatu yang diimani. Orang itu jika beriman kepada Allah, maka dia mulia sebagai hamba Allah, beriman kepada Allah. Kalau dia bertuhankan batu, nah itu kafir dan itu orang yang hina. Nah terus Quran itu yang wajib diimani bahwa itu adalah firman Allah, ucapan Allah, terus dihina. Nah berarti dia menghinakan Allah SWT. Nah menghinakan Allah SWT itu semisal dengan orang yang bertuhankan batu. Nah karena model kayak begini itu tidak umum orang itu faham, kenapa menghinakan Quran kok kafir, padahal yang dia pelajari itu pembatal iman itu adalah syirik, kafir, munafik, dan pindah agama atau keluar dari agama Islam. Nah karena kayak gitu itu enggak gampang orang awam faham, akhirnya di antara ulama di dalam membahas tentang pembatal iman itu akhirnya langsung perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu imannya batal. Nah akhirnya pembahasannya beda. Nah yang umum 10, tapi tidak hanya 10. Misalnya di dalam kitab kita ini itu ternyata dituliskan 11. Bisa jadi nanti di kitab lain itu lebih dari 11 atau kurang dari 10. Nah kenapa? Karena yang diangkat di situ adalah perbuatan, dan perbuatan ini berdasarkan dengan dalil yang ada itu perbuatan yang membatalkan iman, dan banyak terjerumus dalam hal itu umumnya orang-orang di dunia ini. Maksudnya orang-orang yang tidak menjaga agamanya, terjerumusnya ya di dalam hal-hal yang disebutkan itu. Akhirnya itu yang ditulis oleh ulama. Karena itu kesimpulannya bahwa kalau sekedar global yang masih butuh contoh-contohnya seperti apa, kasus-kasusnya seperti apa, itu masih dibutuhkan untuk dipelajari. Tapi pembahasan global bahwa yang menjadikan iman seseorang atau Islam seseorang itu batal, itu kesimpulannya adalah 4 hal, yaitu syirik, yang masuk di dalam bab syirik besar itu pembatal iman. Yang kedua yang masuk di dalam bab kufrun akbar, kafir besar, maka itu membatalkan iman. Yang ketiga yang masuk di dalam bab munafik akbar, kemunafikan besar, maka itu pembatal iman. Dan itu yang menyatakan diri keluar dari Islam
Nah, maka itu pembatal Islam. Atau melakukan perbuatan yang menunjukkan makna bahwa itu mengeluarkan dirinya dari Islam. Nah, itu misalnya begini, saya tidak menyekutukan Allah, satu, saya tidak kafir, tidak melakukan, maksudnya tidak kafir dalam pandangan orang awam, tidak kafir, saya tidak munafik, orang awam juga tidak menilai munafik, dan juga tidak keluar dari Islam. Tapi ketika agama lain melakukan ibadah, dia ikut melakukan ibadah dengan orang yang beragama lain. Gitu. Zahir jelas dia ikut. Nah, dan dia tidak dipaksa. Kalau tidak ikut misalnya ditembak atau dibunuh. Nah, kalau dipaksa kayak gitu, maka zahir sesuai dengan paksaan tidak berlaku hukumnya. Nah, tapi kalau dia tidak ada yang maksa terus melakukan seperti itu, nah maka sesungguhnya itu membatalkan iman. Nah, kenapa? Ya karena dia beribadah dengan orang yang beragama lain, peribadatan agama lain. Lah kalau Anda bukan agama itu, kenapa kok melakukan peribadatan agama itu? Nah, jadi kayak gitu. Nah, dan orang awam tidak tahu apakah itu masuk dalam 4 hal apa enggak. Enggak kan gitu. Nah, karena itu hal-hal yang seperti itu menjadikan pembahasan ulama itu antar satu dengan yang lain beda. Tapi ketika kita pelajari, insya Allah kita akan menjadi faham gitu. Nah, jadi yang pertama yang kita fahami bahwa tidak ditulis dalam kitab kita ini, pembatal Islam itu semuanya merujuk kepada 4 hal, yaitu itu termasuk syirik besar maka membatalkan Islam. Yang kedua itu termasuk kufrun akbar, kafir besar maka itu membatalkan Islam. Yang ketiga itu termasuk munafik akbar, maka itu membatalkan Islam, membatalkan iman. Dan yang terakhir itu mengeluarkan agama atau pindah agama atau murtad, maka itu pembatal Islam. Nah, sekarang kita ikut yang di kitab ini. Pembatal iman atau nawaqidul iman, itu bahasa Arabnya, itu adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman sesudah iman itu masuk di dalam dadanya. Maksudnya setelah orang itu jadi orang yang beragama Islam, nah, lalu Islamnya di hadapan Allah jadi batal. Itu yang dimaksud dengan pembahasan pembatal iman. Gitu. Misalnya begini, orang itu sejak lahir dari kedua orang tua Islam, maka dia lahir dalam keadaan Islam. Dia lahir dalam keadaan Islam. Perkembangannya setelah dia mumayyiz. Mumayyiz itu setelah dia ngerti atau bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini Islam, itu non Muslim, itu dia bisa membedakan. Maka mulai dari situ ada pembahasan dalam agama mulai berlaku. Misalnya setelah dia mumayyiz itu secara umum kalau pakai umur patokannya umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu kalau pakai patokan umur dikatakan dia telah mumayyiz. Apabila belum 7 tahun, mungkin apabila difahami oleh orang yang punya agama yang cukup tinggi bahwa oh dia ini sudah bisa membedakan baik dan buruk, nah berarti dia sudah mumayyiz. Bisa jadi kurang 7 tahun, bisa jadi itu lebih sedikit daripada 7 tahun. Tapi secara umum patokan global dikatakan mumayyiz, bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, itu adalah 7 tahun. Nah, kalau dia sudah 7 tahun terus akhirnya menyatakan bahwa saya pindah dari Islam ke agama lain karena diajak sama orang tua, nah maka dinyatakan Islamnya batal. Atau asalnya
dia non muslim, lahir dari kedua orang tua yang tidak Islam, terus akhirnya dibawa ke lingkungan muslim, terus dinyatakan dia mengikrarkan Islam dan sudah mumayyiz, sudah paham bahwa oh iya dulu saya di keluarga Nasoro misalnya, terus saya dibawa sama bibi saya, terus lingkungan saya muslim, akhirnya saya pindah agama menjadi orang Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah itu sah tatkala dia sudah mumayyiz tadi itu, akhirnya dia dinyatakan sebagai orang Islam. Nah itu usia mumayyiz ya. Nah ketika dia sejak lahir itu Islam, kapan dinyatakan? Karena sejak lahir Islam, kenapa? Karena lahir dari kedua orang tua Islam. Kapan dia dinyatakan Islamnya batal? Jika sudah mumayyiz dan akhirnya beragama dengan agama lain, berarti Islam dia itu batal, iman dia itu batal. Nah, tapi kalau seandainya dia baru umur 2 tahun, diajak bibinya atau siapa ke gereja atau untuk melakukan peribadatan karena bibinya Nasoro, diajak ke orang Konghucu melakukan peribadatan di tempat peribadatannya, tapi dia masih 2 tahun atau masih setahun digendong. Nah setelah itu pulang lagi ke bahkan misalnya dia sudah TK umur 4 tahun gitu ya, terus ngangkat tangan ikut angkat tangan gitu, sedekap ikut sedekap, seandainya ibadahnya itu sujud ikut sujud. Nah dan sujudnya ke siapa? Ke berhala yang ada di dalam tempat peribadatan itu misalnya gitu. Tapi dia belum paham. Setelah itu terus liburan selesai, misalnya dia kembali ke bapak ibunya muslim, maka itu kalau seandainya sudah dewasa membatalkan iman, dalam hal ini dia tidak batal imannya. Nah intinya bahwa pembahasan tentang apa sih makna dari judul pembatal-pembatal iman itu, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu asalnya Islam atau asalnya beriman, nah dinyatakan di dalam agama atau dinyatakan di hadapan Allah sebagai orang yang imannya batal atau menjadi golongan orang-orang kafir. Itu adalah pembahasannya. Lah apa saja? Yang pertama, mengingkari rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan, mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu dari kekhususan-kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut, atau membenarkan orang yang mengakuinya. Dan ini gampangannya penjelasan yang penting untuk kita pahami, karena kitabnya kan seperti ini gitu ya. Mengingkari ketuhanan Allah. Mengingkari ketuhanan Allah bagaimana? Saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia sudah punya pemahaman. Gitu. Loh, berarti misalnya pohon ini tidak ada yang menciptakan. Nah, tidak, pohon itu ya ada dengan sendirinya. Yang penting kalau orang itu naruh biji terus disiram, ya akan tumbuh-tumbuh sendiri, nggak ada penciptanya. Langit dan bumi nggak ada yang menciptakan. Nah istilah dia itu sudah paham, terus tidak percaya ada Tuhan. Yang ngatur, yang jalankan, tidak percaya kalau matahari itu ada yang jalankan. Dan dia sudah punya pemahaman, sudah. Intinya bahwa dia akhirnya betul-betul mantap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Nah, itu mengingkari adanya Tuhan. Di sini lafadznya begitu, mengingkari rububiyah. Rububiyah artinya ketuhanan Allah. Nah, Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menciptakan segala yang ada, dari tidak ada menjadi ada, pembahasan dasarnya begitu. Atau makna Tuhan yang kedua, yang mengatur segala yang ada, yang mengatur
pohon ini kenapa bercabang, yang ini enggak. Sama-sama asalnya biji ditanam, kemudian yang ini tumbuh, kenapa ini bercabang dua, ini enggak bercabang. Nah setelah itu ini cabangnya banyak, yang ini itu cabangnya cuma gini. Nah itu adalah ngatur, yang mengatur jalannya matahari, yang mengatur cahayanya matahari, kenapa di pagi hari seperti ini, kenapa siang hari, semua yang ngatur itu adalah Tuhan. Yang mengatur alam semesta ini adalah Tuhan. Kalau dia tidak percaya adanya Tuhan, maka dia jadi kafir. Diperhatikan berikutnya, atau sesuatu dari kekhususan Tuhan. Apa maksudnya? Sifat khusus Allah itu tidak diimani, dan itu pembahasannya lebih mendalam. Misalnya begini, Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Saya yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi kalau kita melakukan apapun, ya gampangannya mengingkari bahwa Allah maha tahu. Nah, mengingkari salah satu di antara sifat-sifat Allah, maka itu masuk di dalam bab mengingkari kekhususan Allah SWT. Atau itu kekhususan Allah tapi enggak, itu bukan khusus untuk Allah. Contoh, menurunkan hujan. Menurunkan hujan itu hanya Allah, itu menjadi kekhususan Allah. Nah, selain Allah bisa menurunkan hujan, wali bisa menurunkan hujan. Nah, misalnya seperti itu. Atau mengakui memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut. Mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan Allah. Saya bisa menurunkan hujan, saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, saya bisa. Nah, intinya bahwa mengaku memiliki salah satu dari kekhususan Allah. Saya juga berhak untuk disembah. Itu kan dari kecil saya ngasih makan, maka saya berhak untuk disembah. Misalnya gitu. Seperti Fir'aun, itu mengaku memiliki kekhususan Tuhan. Atau membenarkan orang yang mengaku seperti itu. Dia mengaku bisa menghidupkan orang mati, bisa mengaku bisa menurunkan hujan, dia mengaku tahu yang gaib, dia mengaku punya hak untuk disembah. Terus orang lain membenarkan, yang membenarkan juga kafir, juga imannya batal. Nah, ini yang pertama itu. Jadi mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan ini tiada lain kecuali seperti apa jalannya dunia ini. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati ya di dunia ini, jalannya seperti ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang menjadikan kita mati kecuali jalannya waktu. Nah, jadi tidak menyandarkan kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur, dan bahkan tidak berkeyakinan ada pencipta, ada yang ngatur, tapi semuanya ya jalan. Namanya jalannya pohon ya kayak gitu itu. Ya biji ditanam, akhirnya kalau kena air gitu, akhirnya basah, terus nanti pecah, terus tumbuh, itu dengan sendirinya, nggak ada penciptanya. Nah, itu jalannya alam, gampangnya begitu. Jalannya alam, tidak ada penciptanya. Ya manusia ya seperti ini. Kalau manusia itu berhubungan lagi perempuan, nah, maka akibatnya itu hamil. Kalau enggak hamil itu karena mungkin misalnya selnya lemah atau jadi dianggap tidak ada pencipta dan pengatur. Terus kenapa kok bisa hamil dan orang lain nggak hamil? Jalannya alam.
Nah itu loh, jalannya alam. Itu yang dimaksud dengan wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan kalau ada orang mati atau sesuatu itu mati atau hancur, tidak ada lain kecuali itu jalannya alam ini seperti ini. Nah, jadi tidak berkeyakinan ada Tuhan yang menciptakan, tidak berkeyakinan ada Tuhan yang mengatur. Gitu. Ini ayat Allah SWT memberitakan bahwa ada orang, ada golongan yang berkepercayaan seperti ini. Nah itu. Waqalu, mereka berkata, berarti kan ada orang yang berkepercayaan gitu. Ada orang yang berkepercayaan seperti itu. Ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini ya tidak ada lain kecuali kehidupan yang ada di dunia yang kita lihat ini. Gitu. Inilah kehidupan dunia. Tidak ada lain kecuali seperti ini. Gitu. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup ya di dunia ini. Pohon itu tumbuh, pohon itu akhirnya berbuah, terus akhirnya mati ya di dunia ini seperti itu jalannya. Gitu. Wa ma yuhlikuna, dan kalau waktunya mati, waktunya hancur, tidak ada yang mematikan, yang menghancurkan illa dahar, kecuali jalannya waktu. Nah itu ya memang jalannya alam itu kayak begini, gampangnya begitu. Enggak percaya adanya pencipta dan pengatur. Nah, ada orang yang berkepercayaan seperti itu, berkata begitu, gitu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka sama sekali tidak punya ilmu sebagai dasar, tidak punya dalil, maksudnya begitu. Gitu. Inhum illa yadhunnun, kayak begitu tiada lain kecuali prasangka-prasangka. Gitu. Nah, orang ini orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhan, dan mereka itu adalah orang kafir. Setelah dunia ini maju, golongan ini akhirnya sering disebut dengan orang ateis. Orang ateis itu orang apa? Tidak beragama, tidak berkepercayaan adanya Tuhan. Nah itu. Nah, dan kalau akal itu digunakan dengan benar, fitrah itu tidak tertutup dan tidak terbalik, maka disentuh sedikit saja orang ini akhirnya sadar dan mengakui adanya Tuhan. Nah itu. Nah, adapun orang yang tidak menggunakan akal, tidak menggunakan fitrahnya untuk mengetahui sesuatu, hidup ini asal jalan gitu saja. Nah, maka kehidupannya itu katut. Misalnya dia sejak lahir hidup di lingkungan orang kayak gini, tapi tidak menggunakan akal dan fitrahnya dan tidak ada pelajaran gitu. Nah, maka hidupnya itu katut, jalannya alam. Nah itu. Nah, orang yang kayak gini itu kalau dikasih tahu gitu, dikasih tahu yang sesuai dengan seperti apa ajaran Islam, gampang masuk juga. Sama, semuanya sama. Yang dibahas itu jelas-jelas ada orang yang berkeyakinan Tuhan itu tidak ada, pencipta alam dan pengatur alam ini tidak ada. Nah terus alam ini segala macam yang ada ini dan jalannya ini ya memang jalan dengan sendirinya sesuai dengan jalannya waktu. Nah ada orang yang berkepercayaan seperti ini. Di zaman Imam Abu Hanifah itu tabi'ut tabi'in. Dan ini diturunkan ayat begini menunjukkan sebelum Islam datang itu ada yang berkepercayaan seperti ini. Karena itu Allah memberitahukan, qalu, mereka berkata. Ini firman Allah gitu. Mereka berarti ada. Nah, setelah Islam diajarkan di zaman Abu Bakar, setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Islam ini tersebar sampai lebih dari separuh bumi. Mengetahui separuh bumi itu di zaman modern ini, setelah bumi ini diketahui yang dihuni oleh manusia itu belahan bumi yang ada manusia itu di benua ini, di pulau ini. Nah itu akhirnya diketahui bahwa
di zaman Khalifah Umar, Islam itu akhirnya menyebar sudah lebih dari separuh bumi. Ya dilanjutkan dengan di zaman Utsman, tapi yang paling meluas itu di zaman Khalifah Umar. Nah, dan ajaran Islam itu sudah sangat mendalam tentang ketuhanan, tentang beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Quran ini adalah kitab suci, itu sudah merambah ke lebih dari separuh bumi, gitu ya. Terus di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat, terus di zaman tabi'ut tabi'in, di zaman Abu Hanifah tabi'ut tabi'in. Jadi kalau tahapan generasi itu generasi ketiga. Orang ateis itu berkembang, yang tidak bertuhan itu diajarkan, di sosialisasi terus berkembang, sampai pada tingkatan Abu Hanifah ditantang untuk debat. Dan ini imam yang sangat terkenal gitu. Nggak mau, ngapain berdebat dengan orang yang nggak pakai akal, nggak pakai fitrah, nggak pakai hati, kayak orang nggak punya hati, gampangnya gitu loh. Jadi fitrah itu apa? Fitrah itu pemahaman dasar jiwa manusia, dan itu pasti benar. Kecuali apabila tertutup maka tidak tahu kebenaran, atau terbalik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah itu fitrah. Nah contohnya fitrah itu seperti apa sih? Contohnya fitrah itu ya bahwa rapi itu baik, berantakan itu jelek. Rapi itu baik, segala macam kalau rapi ya baik. Betul apa enggak? Dari mana tahu kayak gitu? Semua manusia terfitrah seperti itu. Mau profesor doktor juga mengatakan begitu, enggak pernah sekolah, buta huruf, tapi bisa komunikasi. Kalau berantakan semua dengan rapi, bagus mana? Orang pasti akan mengatakan yang rapi itu bagus. Dari mana tahu? Dari fitrah. Enggak pakai akal. Kalau akal itu digunakan, orang itu tambah pinter, enggak digunakan, enggak tahu ilmu itu. Nah itu pakai akal. Pakai akal itu. Nah misalnya begini, 3 kali 3 berapa? Oh itu pakai akal. Kalau fitrah saja enggak bisa. Nah menggunakan akal akhirnya bisa, dan akalnya semakin digunakan, perkalian itu tambah besar pun bisa cepat. 11 kali 11 begini, kenapa? Karena pakai akal. Nah tapi kalau rapi itu bagus, semburat itu enggak bagus, itu fitrah. Nah profesor doktor menggunakan akalnya, akhirnya maklumatnya tinggi. Nah orang yang enggak pakai akal, enggak pakai fitrah, akal enggak digunakan, fitrah enggak digunakan, gitu. Akhirnya itu terbawa kepada pemikiran yang batil, Tuhan itu tidak ada. Nah ini diajarkan terus berkembang sampai pada tingkatan nantang ulama yang paling besar di zamannya untuk membuktikan kepada umat bahwa Tuhan itu tidak ada. Abu Hanifah tidak mau debat dengan orang kayak gitu, ngapain? Orang nggak pakai akal kok di debat, nggak pakai fitrah kok di debat. Nah, tapi karena tuntutan gitu, supaya tidak dituduh tokoh Islam tapi tidak ngerti apa-apa, nggak berani melawan atau nggak berani ditentang berdebat, macam-macam lah. Akhirnya ya udah dilaksanakan debat di tempat yang ditentukan, gitu, diumumkan kepada umat supaya yang tidak berhalangan itu datang, supaya orang faham. Nah ketika waktunya gitu datang terlambat, dan nanti diceritakan sebab keterlambatannya. Adapun di dalam riwayat ini betul-betul kenyataannya seperti itu atau sekedar ungkapan, yang penting kisah itu seperti itu, gitu ya. Nah bahwa datang terlambat, ketika datang terus mau mulai, terus dikomentari masalah besar, orang-orang diundang sedemikian atau hadir dalam acara seperti ini, tapi tokoh besar tidak mau tepat waktu, gampangnya gitu. Nah akhirnya memberitahukan alasan keterlambatannya.
Apa dia datang ke sini harus melewati sungai yang dia harus nyebrang, dan tidak ada perahu, dan nunggu perahu jalan untuk nyebrang, nggak datang-datang. Nah itu. Nah dalam waktu menunggu itu pohon-pohon itu roboh, nggak ada yang ngerobohkan, itu roboh. Setelah itu kayunya terpotong-potong dengan rapi, padahal tidak ada yang motong, kepotong sendiri. Setelah itu potongan-potongan itu terangkai, nggak ada yang rangkai-terangkai sendiri. Setelah itu jalan sendiri mendekat, akhirnya saya naik. Terus tidak ada yang dayung, ngantarkan saya sendiri, ngantarkan saya ke tepi seberang. Akhirnya saya bisa nyebrang. Setelah selesai, kayu ini pudar, perahu yang sudah terang itu pudar, terus nyambung lagi ke pohon-pohon, terus kembali ke tempatnya. Dikomentari kan, kamu orang gampangannya berakal, itu mengatakan seperti ini. Ulama atau tokoh terus berkata yang tidak akan ada siapapun yang menerima. Bagaimana mungkin pohon roboh tidak ada yang robohkan, pohon terpotong tidak ada yang motong, terangkai nggak ada yang rangkai gitu. Artinya bahwa komentar seperti ini itu disampaikan, nah dan itu orang yang berakal tidak akan mau percaya, kan gitu ya. Nah terus Abu Hanifah mengatakan sudah selesai debatnya. Nah itu debat Tuhan itu ada atau tidak ada sudah selesai. Kenapa? Lah kalau yang hanya sederhana perahu gitu, ini roboh, ini terangkai, sederhana kayak gitu ndak percaya kalau ndak ada pelakunya gitu. Lah seandainya urusannya pohon, asalnya biji terus pecah terus tumbuh, ndak ada yang memecahkan, yang menumbuhkan. Terus akhirnya besar, ndak ada yang membesarkan. Berbunga, berbuah, nggak ada yang membuahkan. Dan alam semua jalannya seperti itu, ndak ada pelakunya. Ndak ada orang yang percaya kalau matahari itu ndak ada yang menciptakan terus ada sendiri, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya kalau matahari itu jalan, ndak ada yang jalankan. Dan seterusnya, dan segala macam gitu. Nah, lah kalau seandainya ndak ada yang menciptakan, ndak ada yang mengatur, ndak dipercayai. Kalau begitu siapa yang menciptakan dan yang mengatur semuanya? Itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai debatnya. Nah itu orang ateis. Nah ini yang pertama, orang itu apabila asalnya Islam, mungkin Islamnya dari lahir, karena apa? Bapak ibunya Islam. Terus setelah dia berpemahaman, bisa mengetahui ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, terus berpemahaman tidak ada Tuhan, maka Islamnya batal. Itu pembahasannya di sini. Nah, yang kedua, sombong dan menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong dan menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tertulis di sini. Sesungguhnya ungkapan lain banyak, dan bahkan yang lebih mencakup semuanya adalah sombong dalam arti menolak kebenaran yang nyata, menolak masalah agama yang nyata-nyata bahwa itu adalah masalah agama. Nah, sesungguhnya itu membatalkan Islam. Nah, di sini dikatakan sombong
serta menolak beribadah kepada Allah. Misalnya begini, adapun sombong menolak kebenaran itu Rasulullah SAW mengartikan sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran, itu sombong. Meremehkan orang, itu juga sombong. Gitu ya. Merendahkan yang lain itu juga sombong. Nah, seandainya di mata orang itu dia tidak merendahkan, tapi menolak kebenaran itu adalah sombong. Nah, kenapa? Karena itu kebenaran tapi tidak diakui, berarti seolah-olah dirinya itu hebat, lebih tahu tentang kebenaran. Intinya bahwa menolak kebenaran itu adalah tafsir sombong yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyal bisa thawban hasanan wa na'lan hasana." Wahai Rasulullah, orang itu senang kalau pakai pakaian yang bagus, pakai sandal atau sepatu yang bagus, itu senang. Apa itu enggak sombong? Qala, Nabi menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Rasulullah menjelaskan, sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu meremehkan orang. Itulah sombong. Nah, itu ya. Nah, terus di sini sombong menolak ibadah. Ibadah kan kebenaran. Sombong serta menolak kebenaran, maka itu membatalkan iman. Nah, bahkan asli dari pembahasannya gitu, agama ini kalau difahami semuanya pasti benar. Lah, di dalam bab-bab yang sangat nyata, terus bagian agama itu ditolak, berarti menolak kebenaran. Ini sholat, gitu. Sholat itu kewajiban. Yang namanya kewajiban ya pasti baik. Nggak percaya atau nggak mau itu. Nah, intinya bahwa ini ayat Allah, ditolak, tidak menolak kebenaran di dalam agama ini, itu adalah sombong. Dan itu apabila dengan sadar, dengan nyata, sesungguhnya itu membatalkan iman. Jamnya kok gak nyampe. Jamnya mati. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibhum adzaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Surat An-Nisa ayat 172 ayat 173 gitu. Al-Masih Isa ibnu Maryam tidak enggan dikatakan sebagai hamba Allah, dan bahkan malaikat-malaikat yang dekat itu tidak enggan, tidak menolak dikatakan sebagai hamba Allah. Nah, hamba itu budak atau saya itu apabila hambanya manusia. Itu Isa ibnu Maryam yang bisa membuat burung dari tanah, terus kemudian ditiup jadi burung beneran dengan izin Allah. Orang mati bisa dihidupkan, bisa menyembuhkan belang, bisa menyembuhkan botak, nah, dan dia tidak menolak dikatakan sebagai hamba. Saya ini adalah hamba Allah. Hamba itu budak, gitu. Yang aturan budak di masyarakat, budak itu harus nurut tuannya, tidak nurut dihajar sama tuannya. Nah, itu. Nah, aturan budak, aturan dalam tata masyarakat itu. Nah, Nabi Isa tidak menolak, tidak enggan dikatakan sebagai hamba Allah, bahkan menyatakan dirinya bahwa saya adalah hamba Allah. Bahkan malaikat itu juga tidak menolak dikatakan sebagai hamba Allah, bahkan menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Gitu.
Gitu. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir, siapa yang tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba Allah, gitu. Dan siapa yang sombong, sombong itu enggan dikatakan sebagai hamba Allah. Nggak, saya bukan hamba Allah, saya adalah orang yang gampangannya akhirnya ngaku jadi Tuhan. Atau Tuhan itu tidak ada, tadi masuk di dalam yang pertama itu. Di sini tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah. Nah itu, akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah. Ibadah kan tunduk, tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Gitu. Wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasyayahsyuruhum ilaihi jami'an, nanti akan dikumpulkan oleh Allah semua di akhirat dan akan dihukum. Fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat, adapun yang beriman, yang percaya bahwa dirinya adalah hamba Allah, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, beribadah kepada Allah gitu. Nah, berarti mengandung makna yang di awal itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah yang mengaku dirinya hamba Allah dan mau beribadah kepada Allah. Nah itu kaitannya di sini, gitu ya. Jadi Nabi Isa itu tidak menolak dikatakan sebagai hamba Allah. Bahkan malaikat juga tidak menolak. Adapun orang yang menolak dikatakan sebagai hamba dan dia itu sombong, dan sesungguhnya menolak tadi itu juga sombong, gitu. Dan sombong tidak mau dikatakan sebagai hamba Allah, maka akan dikumpulkan di hari kiamat dan akan dihukum. Adapun orang yang beriman, mengaku sebagai hamba Allah, wa amilu sholihat, dan beramal soleh, maka akan dibalas dengan surga. Nah berarti itu sombong, menolak sebagai hamba Allah, menolak kebenaran, itu tidak beriman. Kalau asalnya dia itu beriman terus kayak gitu, maka imannya batal. Nah itu pembahasan di sini. Yang ketiga, yang membatalkan iman, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. Teksnya di sini seperti itu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar pembatal-pembatal iman 10. Yang pertama adalah syirik. Jadi, dan itu yang paling menyebar, itu tulisannya Syekh Muhammad. Gitu. Marganya adalah At-Tamimi. Biasanya di dalam kitab Tauhid itu gak disebutkan lengkap namanya, Muhammad At-Tamimi gitu aja. Tapi namanya itu adalah Muhammad, anaknya Abdul Wahab. Ya. Nah, marganya adalah Tamimi. Dia ulama yang di abad ke-11 Hijriah mendakwahkan ketauhidan di dataran Arab. Akhirnya yang kesyirikan itu merajalela semuanya. Akhirnya menjadi negara yang bertauhid. Kerajaan-kerajaan kecil bertauhid akhirnya jadi satu, akhirnya jadi Saudi, negara Saudi. Terus akhirnya dakwah tauhid itu dikembangkan ke seluruh dunia, alhamdulillah sampai ke Indonesia. Nah, awalnya di seluruh dunia itu seperti di Iran, seperti di Mesir yang masih belum berubah sampai sekarang, kuburan-kuburan yang didatangi, sujud di kuburan, tawaf di kuburan, itu asalnya mendunia. Nah di Indonesia yang sekarang kuburan-kuburan wali yang diagungkan, nah di luar itu lebih parah daripada itu, yang belum kena dakwah tauhid. Nah itu menuliskan 10 pembatal Islam sangat masyhur, sering di kalangan dakwah sunnah. Pembatal Islam ada 10. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Nah berdoa kepada perantara, minta syafaat kepada perantara, biasanya begitu kalimatnya gitu ya. Nah itu di sini nomor 3, tapi bahasanya sedikit berubah. Gitu. Di sini berubah itu.
menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. Jadi di awal itu menjadikan perantara. Apa maksudnya menjadikan perantara? Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi hamba yang zahirnya asalnya beragama Islam lalu menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi kepingin mohon ampun, menghadapnya hatinya menuju kepada perantara. Kepingin mendapatkan rahmat dari Allah, hatinya menghadap ke perantara. Kepingin mendapatkan syafaat dari Allah, hatinya menghadap ke perantara, mintanya kepada perantara, keyakinannya perantara inilah yang nanti akan memohonkan kepada Allah untuk dirinya. Kenapa? Karena perantara itu diyakini orang yang sangat dekat kepada Allah. Umumnya adalah wali yang sudah mati. Umumnya yang dijadikan sebagai perantara adalah wali yang sudah mati. Kapan ini terjadi? Sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus itu mereka menyembah berhala itu diyakini oleh pemeluknya bukan pencipta langit dan bumi, bukan yang menurunkan hujan, tapi berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Gitu. Nah, Nabi Nuh diutus untuk meninggalkan berhala itu. Berhala itu asalnya adalah orang-orang soleh yang sudah mati, yang disebutkan dalam Al-Quran 5, Wat, Suwa, Ya'uq, Ya'uq, Nasr. Nah itu berhala asalnya orang mati, gitu tokoh gitu ya, soleh tokoh, terus hampir nggak ada penerus seperti itu, akhirnya diagung-agungkan, lama-lama disembah, tapi penyembahnya tidak meyakini itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Penyembahnya, semua manusia yang menyembahnya meyakini ini adalah perantara antara diri mereka dengan Allah. Nah, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah apa bukan bab tawassul, gitu ya? Jawabannya iya tawassul, tapi tawassul yang sudah syirik besar. Itu pemahamannya di sini, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Berarti ada perantara. Nah, tapi perantara ini itu sudah sampai pada tingkatan syirik besar. Berarti ada perantara yang bukan syirik, ada perantara yang enggak sampai pada tingkatan syirik, dan ada perantara yang disyariatkan di dalam Islam. Lah perantara yang syirik akbar itu seperti apa? Perantara yang syirik akbar itu yang sampai pada tingkatan ibadahnya dihadapkan kepada perantara. Misal datang ke kuburan Rasulullah, wahai Rasulullah selamatkanlah saya di hadapan Allah. Nah itu ya, berarti yang menyelamatkan itu siapa? Hatinya yang bisa menyelamatkan dari neraka itu siapa? Allah, ya. Dia mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Rasulullah supaya dia memohonkan keselamatan kepada, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, selamatkanlah saya di akhirat nanti di hadapan Allah. Nah itu, supaya saya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, wahai Rasulullah, itu berikanlah saya syafaat nanti di hari kiamat. Nah, kenapa kalau enggak kamu beri syafaat, aku pasti diazab oleh Allah. Nah, berarti berkeyakinan Allah itu Tuhan yang menyelamatkan nanti di akhirat adalah Allah, tapi dia mintanya kepada Rasul. Nah, itu. Minta kepada Rasul yang modelnya kayak gitu itu namanya adalah doa. Wahai Rasul, selamatkan saya di hadapan Allah. Gitu. Nah, itu adalah doa. Gitu. Berilah syafaat nanti di akhirat. Itu adalah doa. Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal. Nah, ini adalah perantara, tapi sudah sampai pada tingkatan
ibadah dihadapkan kepada perantara. Dan dia faham. Orang-orang tadi itu faham bahwa nerakanya Allah, yang memasukkan ke dalam neraka adalah Allah. Dia tidak berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah saya dari neraka, tapi mintanya kepada Rasul. Itu menjadikan antara dirinya dengan Allah, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, sampai pada tingkatan ibadahnya, ibadah itu doa, itu ibadah ya, ibadahnya ditujukan atau dihadapkan kepada perantara supaya dia nanti yang menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Itu sudah syirik akbar yang membatalkan iman. Nah, jadi itu. Sekarang ibadah menggunakan perantara dan itu salah karena tidak ada tuntunannya, karena itu hukumnya adalah bid'ah, tapi tidak sampai syirik. Mohon maaf ya, contoh ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna, aku bertawassul ya Allah. Bertawassul itu berperantara. Berdoa kepada ya Allah, aku bertawassul dalam berdoa kepadamu. Bertawassul dengan apa? Tawassalna bi bismillah, dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah itu ayat Allah. Saya bertawassul dengan ayat Allah. Boleh di dalam Islam, diajarkan. Nah, bertawassul dengan ayat Allah, dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Al-Quran itu kalam Allah itu sifat Allah, boleh. Bertawassul dengan amal soleh yang telah dia lakukan, boleh. Ya Allah, gitu. Kalau ibadahku itu betul-betul Engkau terima, maka aku mohon kepadamu begini. Aku mohon kepadamu begini. Nah, itu tawassul dengan amal soleh, boleh. Lah, tawassul dengan makhluk itu tidak boleh. Ya, contohnya tawassalna bi bismillah, ya Allah aku bertawassul dengan ayatmu yaitu bismillah, wa bil hadi Rasulillah, dan aku juga bertawassul dengan Rasulullah. Tapi ungkapan ini menunjukkan hatinya menghadap kepada Allah atau kepada Rasul. Ya Allah, tawassalna bi bismillah, tawassalna bi Rasulillah. Ibadah kayak gini ini hatinya menghadap kepada Allah atau kepada Rasul? Kepada Allah. Orang ya Allah, aku mohon kepadamu bertawassul dengan bismillah. Menghadap kepada Allah apa kepada Rasul? Kepada Allah. Ya Allah, gitu. Aku mohon ampun kepadamu, aku bertawassul dengan bismillah, bertawassul dengan Rasulullah, bertawassul dengan para syuhada, bertawassul dengan para tabi'in, para ulama. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, masukkan saya dalam surganya. Minta kepada siapa? Kepada Allah langsung. Ini tadi adalah tawassul. Nah, itu bukan syirik. Kenapa? Ibadahnya dihadapkan kepada Allah. Tapi bertawassul dengan makhluk itu dilarang di dalam Islam. Tapi bukan syirik. Itulah ibadah yang diada-adakan dan itu dilarang. Nah, dan ada tawassul yang diperintah. Kamu bertawassul di dalam berdoa supaya dikabulkan, supaya gampang dikabulkan. Salah satu mustajabud doa, salah satu sebab doa itu dikabulkan adalah dengan bertawassul. Tawassul dengan apa? Banyak caranya. Misalnya dengan Ismullahil Azam. Ada sahabat sujud terus berdoa, doanya bertawassul dengan Ismullahil Azam. Rasulullah bersama para sahabat gitu, jalan, terus akhirnya Rasulullah memberitahu pada para sahabat, saudara kita itu sungguh berdoa bertawassul dengan Ismullahil Azam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dia telah bertawassul dengan nama Allah yang agung, yang setiap doa jika
bertawassul dalam doanya dengan Ismullahil A'zam, doanya akan dikabulkan. Kalau dia minta, permintaannya akan diberi. Nah, lalu di dalam pelajaran salah satu sebab doa itu dipercaya dikabulkan oleh Allah adalah jika bertawassul dengan Ismullahil A'zam. Nah, apa Ismullahil A'zam itu? Yaitu doanya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rangkaian tadi itu dikatakan oleh Rasulullah itulah tawassulnya dengan Ismullahil A'zam. Dia belum doa, setelah itu baru doa. Jadi sebelum doa itu baca itu dulu gitu. Ya Allah gitu. Sungguh saya mohon kepadamu. Mohon apa? Belum disebutkan tapi menyebutkan tawassulnya. Aku mohon kepadamu gitu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka, bertawassul dengan persaksianku kepadamu, annaka antallah, bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa antal ahadus samad, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Engkaulah zat yang esa, zat tempat bergantung. Tempat bergantung itu kepingin apapun bergantung hanya kepada Allah. Gitu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang semisal dengan engkau ya Allah. Nah, belum disebutkan mintanya, baru aku minta bertawassul dengan ini. Setelah itu terus baru mengucapkan doanya. Rasulullah berharap kepada para sahabat, saudara kita itu sungguh berdoa bertawassul dengan Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi, atau yang mana jika orang itu berdoa kepada Allah bertawassul dengan Ismullahil A'zam, doanya akan dikabulkan. Nah, berarti ada tawassul yang diajarkan di dalam Islam, ada tawassul yang dilarang tapi tidak syirik, ada tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik itu nomor 3 ini pembatal Islam, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah sampai pada tingkatan ibadahnya dihadapkan kepada perantara. Itu adalah perantara yang sampai pada pembatal Islam. Nah, misalnya kita datang ke kuburan Kanjeng Romo, itu Kanjeng jadikanlah panenku itu nanti berhasil. Kalau panenku berhasil, itu yang separuh aku jadikan untuk bangun masjid. Misalnya gitu ya, kan kelihatannya kan bagus ya. Loh, yang jadikan panennya Allah. Lah kok kamu minta ke Kanjeng Romo di kuburan itu? Nah, itu dia kan dekat kepada Allah, supaya dia yang menyambungkan kepada Allah. Itu namanya menjadikan perantara antara dirinya dan Allah. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa yang menjadikan panen itu adalah Allah, tapi doanya dihadapkan kepada perantara. Nah, itu yang dimaksud menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah sampai pada tingkatan ibadahnya dihadapkan kepada perantara. Itu pembatal Islam yang ketiga dalam kitab kita. Yang keempat, ya. Jam berapa? Sudah. Ya, kita hentikan ini dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Tapi seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Dengan kejadian seperti ini tadi mempersungguh Tuhan Allah, bagaimana dengan kalimat istilahnya Allah itu mengikuti persangkaan hambanya? Yang dimaksud dengan Allah itu mengikuti persangkaan hambanya, maksudnya adalah apabila hamba itu betul-betul berharap kepada Allah dengan benar dan mantap bahwa doanya pasti diterima, pasti dikabulkan, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maksudnya begitu ya.
Jadi Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini adalah hadis, ini adalah ayat. Quran dan hadis semuanya tidak boleh difahami semaunya sendiri. Gitu ya. Apa maksud hadis ana inda dhanni, hadis qudsi bahwa Allah berfirman ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Gitu. Maksudnya adalah jika hamba itu betul-betul berdoa kepada Allah sebagai Tuhannya yang bisa mengabulkan doa, tidak ada lain yang bisa mengabulkan doa, dan dia betul-betul mantap bahwa doanya pasti dikabulkan, maka akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau dia itu berdoa kepada Allah terus punya pikiran gak kira dikabulkan, nah maka orang yang kayak gitu tidak akan dikabulkan kepada Allah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah punya pemahaman tidak akan dikabulkan. Itu maksud daripada hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya adalah berdoa kepada Allah apabila dengan kesungguhan, dengan benar dan mantap bahwa doanya akan dikabulkan. Nah itu, yakin doanya akan dikabulkan, maka dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau doanya ya gak kira dikabulkan, gitu ya, tidak ada kemantapan bahwa doanya akan dikabulkan, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, karena itu dia betul-betul minta perlindungan kepadaku dan mantap dengan benar sesuai dengan tuntunan. Jadi keyakinannya benar sesuai dengan tuntunan karena betul-betul sudah benar dan sesuai, dan faham bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa mengabulkan. Akhirnya dia tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Nah, dan hamba yang benar, imannya benar, ibadahnya benar, kalau mohon dengan benar pasti dikabulkan. Jiwanya kayak gitu, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Adapun orang yang berdoa, ya Allah berikanlah, terus dikabulkan apa enggak? Dikabulkan, alhamdulillah. Enggak dikabulkan, ya mudah-mudahan dapat pahala. Nah, maka orang itu kualitas doanya itu, kalau tidak seperti yang pertama, maka sesuai dengan kualitas doanya. Nah, jadi itu makna ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Adapun orang yang batil ya itu. Seperti apa orang yang batil? Seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, itu terus wah, di surat Kahfi itu orang yang punya kebun. Wah, saya karena kehebatan dan kepandaian saya, akhirnya kebun saya bagus. Tidak akan ada kerusakan, tidak akan terjadi kehancuran, tidak akan terjadi kiamat. Seandainya kiamat itu ada, saya pasti akan jadi orang yang paling baik. Kenapa? Karena hebat, karena pintar, punya kebun sampai hebat. Nah, jadi orang itu ada yang kayak gini ya. Dia berprasangka kalau kayak kiamat itu betul-betul ada, dia pasti jadi orang yang paling baik. Kenapa? Karena orang yang paling hebat. Itu prasangka orang kafir, prasangka orang batil sama sekali itu tidak termasuk di dalam hadis tadi itu. Kenapa? Ini bukan prasangka yang benar. Tidak seperti ana inda dhanni abdi bi tadi itu. Orang Yahudi mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, dan orang Nasara tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara, dan itu prasangka mereka. Nah, mereka kan juga hamba Allah. Apakah masuk ana inda dhanni abdi bi? Nah, itu prasangka orang kafir. Itu prasangka orang kafir. Prasangka
hamba yang betul-betul Allah SWT akan sesuai dengan prasangkanya, itu adalah orang yang imannya benar, ilmunya sesuai dengan Quran dan Sunnah benar, dan dia jalan di atasnya sehingga punya kemantapan. Pasti Allah memberikan begini, maka pasti Allah akan berikan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah benar, imannya benar, ilmunya benar, jalan ibadahnya benar dengan penuh kemantapan. Maka seperti janji Allah. Seperti apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Lah, kita berdoa kepada Allah kok sering nggak dikabulkan. Nah gitu ya. Nah, disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang doa di dunia langsung dikabulkan, dan dia juga tetap dapat pahala, di akhirat juga tetap dapat kemuliaan, tapi di dunia langsung dikabulkan. Tapi ada orang yang berdoa, tapi nah, kamu itu lebih bagus dihindarkan dari madharat. Akhirnya dikasih yang kedua. Dan ada orang yang di dunia doa minta keselamatan, terhindar dari madharat, tapi gak selamat-selamat, madharat datang terus gitu ya. Nah, padahal doanya juga benar, maksudnya benarnya kepada Allah. Nah, merasa bahwa doanya di dunia kok nggak dikabul-kabulkan. Nah, orang kayak kamu ini nanti dikasihnya di akhirat. Kenapa? Ya, kamu telah melakukan perintah, kamu beribadah, tapi ibadahmu kayak gitu ya. Nah, ilmumu juga nggak paham banyak hal, akhirnya kamu ngira harusnya nggak gitu, tapi kayak gitu ya. Nah, terus kamu berdoa pada Allah, kamu nanti di akhirat dikasih pahala yang itu insya Allah ya, maknanya itu betul-betul lebih baik daripada yang kamu minta di dunia. Nah, kan beda, yang ini di dunia ya dikasih, ya dapat pahala, di akhirat jadi orang mulia. Lah kenapa ya? Karena ya imannya, ilmunya sesuai, jalannya sesuai, ketika berdoa betul-betul mohon kepada minta hujan dikasih hujan, dan dia juga dapat pahala, dan di akhirat juga diangkat derajatnya. Nah itu, minta supaya itu diarahkan Allah ke jalan yang paling baik, diarahkan oleh Allah, dan dia juga dapat pahala, dan dia juga di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ya karena tingkatannya seperti ini. Nah, sesuai dengan tingkatannya. Nah, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, itu golongan yang tinggi tadi itu. Imannya benar, ibadahnya benar, amalnya benar, dan betul-betul mantap, sebagaimana Allah berdoa, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dia doa betul-betul dikabulkan apa yang ia minta. Nah itu, wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita fahami. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.